Boleh, ada Dera nih lagi latihan. Wah, masa? Coba, ayo kita lihat. Sekalian kita ajakin wawancara Dera ya. Kita ajakin podcast sebentar. Der, lagi ngapain lu Der? Biasa nih, siang-siang gara-gara terlalu ngap. Der, ikutan Der. Ayo gaspol. Der, Siap. gimana? Sehat? Alhamdulillah. Der, aktivitas sekarang apa ini? Ya, selain berpuasa, kita sekarang minimal bisa menguruskan badan ya buat olahraga siang. Ini sedang apa di sini? Coba. Sendirian aja. Ini mah dengan apa? Nggak sengaja lah saya buat akurasi kecil tipis-tipis doang. Jadi latihan harian. Ya, latihan harian buat mengasah mengasah akurasi doang. Ini Wah, mah. mantap. Biasa Tapi kecil-kecilan. Dera tuh setiap hari kalau nggak ada tarkam hari Minggu, Sabtu Minggu berarti latihan terus berjalan. Ya, latihan alhamdulillah. Wah, bagus. Ini bisa jadi motivasi buat anak-anak junior-junior Padera ya. Jadi Padera tuh setiap hari itu tetap latihan walaupun hari Minggu nggak tarkam, Senin sampai Sabtunya tetap latihan. Latihan, ada latihan. Karena kalau nggak latihan pasti apa? Pasti hilang. Akurasinya. Akurasinya hilang. Iya. Oke, mumpung hari ini ada Dera ya, kita tanya-tanya tentang kiprahnya di dunia voli selama ini. Terus kesehariannya apa? Terus sekarang Dera tuh aktifnya di pertarkaman apa perproligaan atau apa ini ya? Kita tanya-tanya ya sambil berjalan nanti sama Dera, mumpung saya lagi sama Dera 02. Oke? Gaspol. Nah. Toser andalan Dera 02 yang kiprahnya di perbola polian Kabupaten Subang, Karawang, Indramayu sudah tidak asing lagi. Kita lihat ya. Kita kupas tuntas kesehariannya Dera selama ini sehingga menjadi pemain tarkam top yang dikenal oleh para pecinta bola voli se-Jawa Barat. Check it out. Der, jadi keseharian sekarang tuh selain kerja itu apa aja? Ya, paling latihan, tarkam, ya banyak juga sih yang selain itu. Nah, untuk masukan aja buat ke anak-anak, terus anak didik, Padera, untuk anak-anak yang lain. Padera tuh sebenarnya latihan tuh tiap hari apa tiap jam atau gimana untuk memaksimalkan di setiap permainan Padera. Nah, buat latihan saya pribadi, saya biasanya suka ada tiap hari. Ya, untuk saya ikut sama anak-anak juga ngedidik. Jadi saya ikut latihan juga. Alhamdulillah. Tuh. Der, nih. Ini kan di GOR ya? Iya. Di GOR. Ini teh GOR apa sebenarnya? Nah, untuk yang belum tahu, ini adalah GOR Alpur. Ya, Alpur. Apa itu Alpur teh apa? Akademi Olahraga Purwadadi. Oh iya. Jadi di sini kita bisa latihan buat pemula juga, khususnya buat bola voli ya. Buat pemula, junior, senior, putra maupun putri. Ya, di sini
Ya alhamdulillah anak didik kita udah lumayan banyak, tapi harus tetap, siapa tahu ada yang mau lagi bergabung dengan Alpur, silakan chat ke admin atau lihat-lihat aja ke Gor Alpurnya dulu. Coba. Kalau di Alpur itu ada 2 kelas ya, putra dan putri. Ya. Terus pelatihnya ada siapa aja sih Nah, di Alpur tuh? ya. Buat pelatihnya kita satu kelas ada 1 pelatih ya Pak. Buat pemula putra ya, di pemula putra ada Pak Epul. Pak Epul. Nah. Ya, saya tahu Pak Epul. Pak Epul ya. Buat di junior putra ada Pak Robi. Pak Robi, ya Nah. Pak Robi, Pak Robi. Buat di senior putra itu saya sama saya sendiri. Wah, jadi senior tuh dipegang Dera. Ya, Ya. sama saya. Sendiri aja. Sendiri. Jadi tiap kelas ada gurunya satu-satu. Untuk di putri itu, untuk di putri. Nah, buat di putri kalian juga bisa ya, kalau mau punya anak putri, Didik. dan anak didik putri, silahkan gabung ke Alpur. Di sini kita di pemula ada Mayasa Pak Yasa. buat putri. Mm-mm. Di junior juga ada Bah Abo. Babo. Nah, ya, Bah Abo ya. Si rambut api. Iya, si rambut api boleh. Nah, buat di seniornya ada Mas Aduh. Yanwar. Mas Yanwar. Ya. Itu setahu saya dulu pernah ikut PON ya, Papua. Dia udah banyak berpengalaman, alhamdulillah Pak. Mm-mm. Dari ikut ke Jurnas, Mm-mm. PON juga. PON Wah, juga. banyak lah pokoknya ya pengalaman-pengalaman dia. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Alpur Ampun, alhamdulillah. Berarti dia pegang putri senior. putri senior. Yanwar tuh yang item-item imut itu. Ya, yang hitam manis tapi gede badannya. Ah. Buat sekarang ya. Sambil berjalan, Der. Kita keluar dari gor. Ya. Sambil jalan-jalan, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nih, di dunia voli pasti kan ada anak yang sering bareng ya. Ya. Coba menurut Dera, anak yang paling lucu di setiap tarkam, bisa menghibur anak-anak itu siapa? Yang paling dari antara sekian banyak anak siapa? Nah. Apakah Anda tahu tadi Entog? Wah, iya Nah, saya tahu. Itu paling kocak. Satu, paling lucu. Iya. Wah, pokoknya paling segalanya dia. Dia segala bisa, masak Oh. bisa, melucu bisa. Pokoknya Ya, selamat siang guys. Ini menu hari ini untuk tim bola voli RMS. Entog guys, entog bakar Kang Teddy 7 ekor. Mari kita makan guys. Mari kita. Abang. oke. Set, tiga YouTuber euy. Dah komplit ada di dia. Dia jadi sep entog. Ya, bisa Chef jadi chef Entog. Entog juga dia. Ya, kalau di tim saya, dia itu sebenarnya pemain paling utama yaitu chef. Chef. Dia bisa chef mantep banget. Jadi kita Kalau dibayangkan kalau setiap tarkam tadinya nggak ada itu gimana? ya pasti Entog itu pasti nggak ada. Kita pasti belinya ke warteg, nasi beli apa ke warteg. Kalau misalkan ada Teddy, itu udah pasti Entog bakar Kang Teddy, pasti dia. Jadi entog itu jadi makanan wajib ya Wajib. buat anak-anak tarkam, Ya, khususnya kelompok Dera. itu wajib. Di mana kita tarkam di situ udah pasti ada Entog. Entog bakar Kang Teddy. Entog bakar Mang Teddy, entog bakar Ya. Mang Teddy. Nah, terus ada lagi nih. Di antara semua pemain tarkam yang sering bareng sama kita, Ya. sama Dera lah khususnya ya. Siapa anak yang paling menyebalkan atau pijengkeler? Nah, kalau misalkan kejengkelan mah hampir semua ya. Karena suka ada kita suka kesel kalau misalkan bola pertama gecol pasti kesel, yang dituju pasti libero ya pasti Yanwar. Yanwar, Nah, Pikaselen, Pikaselen Yanwar. Ya, Ya, gila si Anwar deh, Wak. kudu dihabak lah Kudu angkat kilo dihantam. kali mah. Aduh. Terus, siapa pemain yang paling ngotot atau nggak pengen tuh kalah
Jadi mainnya tuh ngotot terus. Nah, buat di tim kita hampir semua ngotot ya. Iya. Gak mau kalah lah Nah, semua ya. semua pasti kayak gitu. Tapi Dan kan yang ada paling biasanya nonjol. Paling nonjol ya. paling nonjol Anak itu yang Aang. Aang petir. Aang paling nggak mau dia kalah. Aang geludug. Ya, nggak mau dia paling. Waduh. Kalau misalkan salah saya salah sesekali, Iya. dia pasti ngambak, pasti marah. Iya. Tapi Jadi- kita buat revisi juga ke depannya harus baik lagi gitu. Oh, iya. Bagus. Nah, kita sambil jalan. Ya. Kabar-kabar selama ini jarang bersama Kodek Bedog. Nah, ya. Ini Kodek Bedog sebenarnya kemana Kodek Bedog? Kodek bedok ada, Heeh. tapi kan dia beda kerjaan. Beda Jadi kerjaan. beda PT, jadi Oh, susah. iya. Kadang-kadang saya bisa libur, dia enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang ya Kodek bisa, saya enggak. Oh, Kayak iya, gitu. iya. Jadi miss. Tapi silaturahmi tetap jalan. Tapi kali-kali setiap tarkam atau apa Kodek pasti diajak. Pasti kan? diajak. Itu juga saya kalau misalkan tiap tarkam pasti diajak. Kalau misalkan kesanggupan dia saya nggak bisa, saya masuk kerja atau gimana ya udah, saya cari yang lain. Gitu. Bukan berarti melupakan ya. Mm-mm. Nah, kita sambil duduk ya. Siap. Nanti ada pertanyaan berikutnya buat Dera. Sambil nyantai-nyantai ya. Der, mau nanya nih ya. Siap. Dera tuh pertama poli tuh kelas berapa, tahun berapa, dari kapan gitu ya. Terus kenapa sekian banyaknya olahraga di muka bumi ini ya, sekian banyak olahraga, kenapa harus poli sih? Oke. Pertama saya jawab yang dari kelas berapa? Iya. Nah, saya mulai suka poli itu dari kelas 3 SD. Nah, kelas 3 saya ngikut sama yang gede ya. Ngikut. Kita mulai bisanya tuh kelas 1 SMP. Udah ikut tarkam agak bukan tarkam ya kalau zaman kejuaraan lah ya, tingkat turnamen SMP atau tingkat apa gitu ya. Turnamen. Nah, langsung saya sempat berhenti Iya. kelas Kenapa 2 tuh? karena di sekolahan kurang begitu aktif polinya. Iya. Jadi sekolah ke situ salah apa gimana? Enggak salah juga, tapi mungkin karena namanya juga masih anak, labil kali ya, masih labil. Jadi kita kadang-kadang ke sepak bola, kadang-kadang ke poli lagi, kadang-kadang ke bulu tangkis gitu kan. Ya, usia-usia segitu Ya. pas usia SMP pasti anak-anak tuh timbul ya. Ya. Timbul rasa ingin coba. Jadi kebiasaannya di sini nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Pasti Iya. di usia SMP pasti gitu. Terus Nah, pertanyaan yang kedua. yang kedua tadi itu apa? Dari Berarti Dera tuh dari SD ya udah mulai terjun di dunia poli ya. ya dari SD. Dari SD dunia poli. Nah, itu kenapa harus poli sih yang dipilih ya dari sekian banyaknya olahraga Ya. di muka bumi ini, Der? Oke. Itu kan tadi saya bahas ya dari SMP. SD. Enggak, dari SMP saya kan pernah nyoba bulu tangkis, Iya. sepak bola, Mm-mm. tenis moja. Mm-mm. Ya, akhirnya lari lagi ke Poli. Poli. Iya. ternyata saya amati lebih enak di poli. Mm-mm. Udah kesekian kesana kesini lebih nyaman di poli gitu. Iya, Sampai iya, sekarang iya. kita udah, saya ya alhamdulillah bisa besar di poli gitu. Besar di poli, Iya. mendapat rezeki di poli juga. Nah gitu ya. Kenapa saya bisa memilih poli? Mm-mm. Karena ya buat saya poli itu bisa menjanjikan lah ke depannya. Pertama buat segi olahraga ya. Iya. Kesehatan. Olahraga kesehatannya. Nah, kedua ya saya bisa mencari, nyampe sekarang bisa mencari rezeki dari situ. Menggantungkan Diri. ya dari Ke poli, juga ya, ya. ke poli. Nah ketiga bisa
bisa mencari pekerjaan lah di situ. Ya, benar. Bisa mencari pekerjaan, terus berhubungan luas Iya. dengan Sesama yang lain. Sesama dari ujung Jawa Barat Ya. sampai Jawa Barat yang lain ya. Ya. Ujung, ada Subang, Karawang. Daerah tuh saya lihat udah kemana-mana ini ya. Ya, alhamdulillah. Nih, untuk menutup wawancara hari ini, oke, dari sekian banyaknya pertanyaan ke daerah, hampir mewakili lah ya. Nah, sebelum kita menutup perbincangan di sore hari ini bersama Dera 02 ya. Iya, kenapa harus 02 sih? Oh. Angka apa itu teh? Itu nomor apa ya? Nomor favorit. Bukan nomor keramat, bukan. Bukan. Itu nomor favorit dari saya dari dulu. Nomor favorit saya dari dulu. Saya dari dulu selalu pakai nomor 2. Dari pertama ikut poli, ditanya mau pakai nomor berapa? Saya pastikan nomor 2. Nomor 2 ya. Dari usia SD tuh ya. Ya, dari usia SD. Ya, SD sampai sekarang tetap pakai nomor 2. Tetap pakai nomor 2. Jadi kalau ada nomor 2 dipakai sama yang lain gimana reaksinya? Seetik banget lah. Seetik banget gitu ya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Kata-kata terakhir nih ya, mau motivasi buat anak-anak junior atau di insan poli yang masih merintis atau sedang meraih prestasi setinggi-tingginya di dunia poli, khususnya junior-junior daerah ya. Apa tuh? Teruslah berlatih karena di setiap proses pasti ada hasil. Anjir, sedap. Jadi ubur-ubur ikan lele. Tetaplah puasa walaupun panas, Le. Gaspol, segitu saja. Oke. Tunggu podcast selanjutnya, wawancara selanjutnya dengan atlet-atlet poli di Kabupaten Subang dan luar Kabupaten Subang. Oke. Gaspol. Terima kasih. Aduh.